kita melihat hasil dari literasi SD 3 di Norong itu sangat bagus. Ini menjadi sebuah motivasi bagi SD-SD yang lain tentunya, dan harapan ya semuanya targetnya ya tinggi. Di literasi itu kan maksudnya pada untuk lulusan lulusannya anak untuk kegiatan literasinya itu seperti apa. Kemudian saya ingin nanya kaitannya yang turun di kebinekaan, kenapa bisa seperti itu dulu? Kenapa kok bisa turun? Ya kita kan dulu nilainya sudah bagus, dapat bos enggak? Enggak. Kenapa enggak dapat? Nah sekarang kenapa bisa turun? Diceritakan coba. Mungkin pelaksanaan yang terjadi di sekolah tidak sesuai dengan perencanaan, atau yang kemarin Pak Kadin sampaikan terjadi gap antara komitmen perencanaan dengan penganggaran. Di anaknya itu sendiri yang kebinekaan itu seperti apa? Di anaknya. Dari anak kan bisa melihat kondisi anak. Itu kegiatan dari yang dilakukan anak itu apa, seperti apa? Saya rasa itu menjadi menjadi tersimpan ketika anak itu melihat anak itu kenapa kebinekaannya menjadi turun karena melakukan itu. Kira-kira apalah nanti ketika ada soal yang diberikan itu otomatis anak itu menjawabnya sesuai dengan apa yang dilakukan dari ayahnya gitu. Di sekolah gitu. Gimana Bu? Namanya bunyi masih tetap Masih ya. Kami memang beberapa juga upaya gimana? Menghindari bullying, kami juga memberikan bekal kepada anak untuk tidak cengeng. Untuk tidak cengeng, karena bullying selamanya pasti ada ya. Pasti ada. Yang cengeng dikasih hadiah ya. Ini nangis kabeh. Oh iya, ada tulisan tidak cengeng gitu. Anti bullying sudah ada, kemudian programnya sudah ada. Miliknya masih tetap terjadi tindak bullying. Berarti guru ngawasi terus ya. Ya, terima kasih Mbak. Intinya ya apa yang dilakukan kita nggak bisa melihat setiap hari, setiap hari. Kejadian tentunya akan terjadi ketika di situ ada kesempatan. Contoh, toilet guru, toilet anak, toilet pengawas yang datang, toilet datang campur. Marah di toilet. Jadi satu, di pojokan lagi. Ini memungkinkan jadi anak bullying. Nanti anak bisa ada kesempatan di situ anak melakukan kegiatan-kegiatan bullying. Maka sebaiknya untuk standar rutinitas toilet itu kalau untuk anak perempuan itu 20 kali 1 banding 1, berarti 20 siswa 1 toilet. Lapan jenengan tinggal menghitung jumlah siswa perempuannya itu berapa. Kalau anak jumlah perempuannya itu 100, berarti harus tersedia toilet 5. Siji weran duwe. Itu standarnya. Kalau anak laki-laki ya, anak laki-laki itu 40 banding 1. Anak laki-laki 40 banding 1. Macam-macam Mas Yoga. Siki misalnya untuk buat toilet 20% cukup apa ora? Cukup, siswane sak ini. Gitu. Itu standarnya. Dan nanti ketika program revitalisasi itu jalan, insya Allah untuk sarpras semuanya termasuk susukan 2 itu sudah bagus ya, sudah bagus. Kurang yang atas ya, yang belum ya. Nanti akan terfasilitasi semuanya. Ini program pemerintah dan semuanya tidak ada sekolah rusak.
Ini Pak Prabowo mendekannya seperti itu. Jadi semuanya nanti akan masuk pada revitalisasi sepanjang panjenengan gale menulis data di Dapodik itu sesuai. Kalau nggak sesuai ya nggak mungkin. Kalau di situ mengalir rusak ini nggak mungkin akan dibangun. Maka hal ini yang perlu panjenengan perhatikan. Monggo data di Sarpras di Dapodik untuk dilakukan. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau ada ya ada. Karena sekarang pendekatan akreditasi kan tidak lagi fisik. Tidak lagi fisik. Kalau dulu dalam satu ruangan dipetak-petak karena di situ ada dan tidak. Digunakan untuk musola, digunakan untuk UKS, digunakan untuk sanggar, digunakan untuk ruang tamu dan sebagainya. Itu hanya Pak Budi kali jadi asesor itu ada dan tidak. Kalau sekarang tidak, pendekatannya adalah pendekatan kinerja. Sehingga besok barangkali tahun ini ada yang akreditasi, monggo dipersiapkan. Ada berapa ya Pak Budi? 107. Ini monggo dipersiapkan. Besok insya Allah kami ada sosialisasi yang akreditasi. Ya, usulnya, tapi teka, kadang diusulkan orang teka Pak Budi. Iya. Ini, kemudian mengingatkan ini yang coding dan artifisial belum kami singgung tadi ya. Nanti panjenengan untuk pelaksanaan coding dan artifisial kalau memilih buku khusus nanti di kelas 5. Semua kelas 5 jangan dulu. Kenapa kelas 6 jangan? Kenapa? Karena nanti nuntut ketika di kelas 6 lulus nanti minta nilai di ijazah. Padahal nilai ijazah di Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu ijazah itu gabungan nilai kelas 5 dan kelas 6, semester 1 dan kelas semester 2. Ketika di semester yang kelas 6-nya tidak ada, di kelas 5-nya tidak ada, ya otomatis nanti untuk nilainya kurang. Sehingga mulai sekarang pilihan atau wajib? Pilihan. Artinya tidak harus. Tetapi kalau panjenengan ada gurunya, ada ya. Nah, ada gurunya yang dilakukan. Beda dengan bahasa Inggris. Di situ pilihan. Tetapi karena nggak ada gurunya, maka boleh. Tetapi kalau ini setengah wajib. Ya. Nah, harapan bangsa negara itu semuanya artifisial karena coding dan artifisial semuanya melakukan. Sekarang di kelas 5 dilakukan. Maka di kurikulum strukturnya nanti coding dan artifisial nanti dimasukkan. Dimasukkan. Itu khusus coding dan artifisial mulai tahun ajaran ini diberlakukan untuk kelas 5. Untuk kelas 6 berarti tidak. Tetapi kalau kemarin ada yang sudah mengikuti di kelas 6, kelas 5, maka bisa dilanjutkan. Berarti tahun depan ijazah masing-masing sekolah di Banjarnegara itu berbeda. Ada yang artifisialnya ada,